kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Mari Tuhan kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan. Kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara di tempat ini? Dimanapun saudara ada berada, saya sangat percaya di tahun baru ini, di tahun sukacita, di tahun integritas, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Perjumpaan kita dengan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena sebab itu, Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan kita lewati tahun-tahun ini, saudaraku, yang pasti kasih sayang Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan terlebih kuasanya menyertai setiap kita. Kuasa-Mu mengatasi langit dan bumi, ya Tuhan. Keperkasaan-Mu mengatasi segala persoalan kami. Kebesaran tangan-Mu, Tuhan, menuntun hidup kami. Dalam setiap kehidupan kami, nama-Mu dinyatakan, kebesaran-Mu dinyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Di tahun ini kami memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Pengurapan yang baru, pengurapan yang baru Engkau berikan bagi setiap kami. Kami berjalan bersama dengan tuntunan-Mu Tuhan. Urapan yang baru, yang baru, yang baru Tuhan. Biar lama sama Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabarnya saudara semua? Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mood kuat, dan bersuka cita bersama dengan keluarga, beribadah bersama-sama. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat setiap anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan pimpin kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Urapi kami semua dan mengertikan akan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tahu visi dari gembala sidang kita bahwa di tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya. Dan bagi saya, tahun integritas ini adalah satu kesempatan. Ya, satu kesempatan untuk kita menunjukkan integritas ini kepada banyak orang. Ya. Baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan seluruh kehidupan kita. Sehari-hari kita akan menunjukkan integritas ini bagi semua orang. Sekali lagi ini satu kesempatan. Dan saya mempelajari bahwa integritas ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kualitas, yang kedua tentang kejujuran, yang ketiga tentang moral, etika atau akhlak. Dan kita akan mengawali dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya. Cara tingkah laku kita, cara berpikir kita, cara kita menentukan keputusan segala macam. Perhatikan dengan seksama. Firman Tuhan mengingatkan kita memasuki tahun 2021 ini di minggu yang terakhir saudara, di bulan Januari. Karena itu mari kita perhatikan dengan seksama kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Alkitab katakan dan ingatkan kita semua jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa? Karena waktu yang ada ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan di awal, ada 3 hal yang berbicara soal integritas. Yang pertama, integritas itu berbicara soal mutu atau kualitas. Ya. Mutu atau kualitas, di mana kita akan menjaga ini. Apa yang sudah baik kita jaga, apa yang kurang baik kita perbaiki, saudara. Inilah satu kesempatan di tahun ini untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Dan saya melihat di dalam Alkitab ada satu tokoh yang bernama Daniel. Ya. Daniel di dalam Daniel 1 ayat 8 sampai yang ke-15. Ya. Di sini dikisahkan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya. Dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi Daniel punya ketetapan itu dan dia katakan kepada pemimpin pegawai istana itu untuk
dia ingin untuk tidak menajiskan dirinya. Karena untuk bangsa Israel, mereka punya ketetapan untuk tidak memakan makanan yang najis. Ya, dan di dalam istana makan makanannya, khususnya makanan orang Babel itu makan makanannya sepertinya yang najis. Sehingga di dalam kitab Daniel berketetapan memutuskan dirinya untuk dia tidak makan. Karena ini menjadi pola kehidupan dari bangsa Israel. Ini juga satu kualitas, satu mutu yang dipertahankan oleh Daniel. Daniel ingin menunjukkan kepada orang Babel, sekalipun saya ada di dalam pembuangan, sekalipun saya ada di dalam jajahan, tapi Daniel tetap menjaga kualitas dan mutunya sebagai bangsa Israel, umat pilihannya Tuhan. Sekalipun dia juga punya dalih, punya kesempatan untuk bisa makan makanan itu, gitu. Karena mungkin nggak ada makan makanan yang lain. Dan kalau saudara melihat di dalam kitab Daniel ini, Daniel hanya memakan sayur-sayuran dan minum air putih. Bayangin. Ya. Dan sampai pegawai istana itu sampai takut. Nanti kalau raja melihat kamu tidak lebih baik daripada yang lainnya bagaimana? Ya. Ini pakai bahasa saya ya saudara ya. Ya. Jadi pegawai istana pun takut. Tapi Daniel dikatakan, mari sama-sama kita uji sama-sama. Ya, mari kita sama-sama kita coba 10 hari. Kitab Daniel katakan, dan Alkitab katakan setelah lewat 10 hari, ternyata apa saudara? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Yang pertama tentang mutu dan kualitas. Mari saat kita memiliki satu ketetapan untuk kita di tahun 2021 ini, di tahun integritas, ini satu kesempatan untuk kita semua menunjukkan kepada orang banyak mutu dan kualitas kita semua. Amin. Apa yang sudah baik di tahun 2020, mari kita pertahankan di tahun 2021. Apa yang kurang di tahun 2020, mari kita tingkatkan di tahun 2021. Maka saya percaya kehidupan kita semua akan menjadi berkat untuk banyak orang. Haleluya. Yang kedua, saudara, integritas berbicara soal kejujuran. Ya. Kenapa sih kita harus jujur? Jujur itu bukan dari luar, tetapi jujur itu dari dalam yang keluar. Namanya inside out. Jujur itu harus kita pupuk yang di dalam kita. Jujur itu tidak bisa dibuat-buat karena akan diuji oleh waktu yang ada. Yang kedua ini saudara, kita akan belajar soal kehidupan kita yang jujur. Ya. Saya ingat ada satu lagu yang saya suka dari Siti Muhidi, ya, di mana judul lagu itu adalah jujur. Jujur kadang ku tak sanggup. Jujur aja kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup. Kita berserah kepada Tuhan. Ya. Sekalipun kita saat ditanya, apa kabarnya? Luar biasa, apa kabarnya? Dahsyat gitu ya. Ya. Tapi saat kita ada di hadapan Tuhan, Tuhan ini saya. Ya. Jujur dari dalam yang akan terpancar keluar. Karena itu di dalamnya kita ini yang harus kita bentuk. Di dalam kita ini yang harus kita perbaiki. Di dalam kita ini yang harus kita latih. Ya, pada saat keluar sesuatu yang baik, yang benar, yang disebut kebajikan dan layak dipuji, semuanya itu akan dinyatakan. Karena itu Alkitab katakan, pikirkanlah semuanya itu. Dan biar hari-hari ini memasuki tahun 2021, di mana tahun integritas, kita mulai memikirkan. Dan biar kejujuran itu akan mengalir dari dalam dan tidak dibuat-buat. Karena memang tidak bisa. Ya. Ada satu quote yang menarik saudara, dikatakan gini,
Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Ya. Kejujuran ini kalau kita tidak latih, kita tidak lakukan terus menerus, ya, itu tidak akan bisa. Ya. Karena ada proses yang akan menguji ini semua. Ya. Jadi yang pertama, integritas berbicara soal mutu atau kualitas. Yang kedua, integritas berbicara soal kejujuran. Yang ketiga, integritas juga berbicara soal moral atau etika. Ya, ada moral atau etika. Kalau moral itu lawan katanya amoral atau tindakan yang memalukan. Saudara, ya, tahun 2021 ini mari kita tunjukkan moral kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak menunjukkan moral kita sebagai anak Tuhan, maka ada lawan katanya adalah amoral, satu tindakan yang memalukan. Ya, sekali lagi pikirkan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Perpikirkan bagaimana saat kita berkata-kata saat hari-hari ini. Gembala sidang kita pikirkan saat kita sedang chat, apakah kita buru-buru memforward informasi yang ada atau kita merenungkan informasi ini baik, menguatkan atau membuat orang lain menjadi lemah imannya. Jangan ujuk-ujuk langsung forward gitu loh ya. Ya. Kita sedang menunjukkan ini semua saudara. Ya. Dan saya melihat di dalam Alkitab kisah tentang Yusuf. Di mana Yusuf saat di rumahnya Potifar, dia digoda oleh istrinya Potifar. Ya. Nah ini moralnya. Ada satu kesempatan untuk Yusuf, bukan saja dia dipercayakan untuk mengelola rumahnya dari Potifar. Tapi Yusuf waktu itu diuji dan dicoba untuk dia dengan istrinya Potifar. Berhubungan dengan istrinya Potifar. Ya. Dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai yang ke-9. Tapi ini hebatnya Yusuf, saya senang dengan ayat ini saudara. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, ya, istrinya Potifar. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau siapa? Istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahnya. Yusuf mungkin dia punya kesempatan untuk dia bisa bersama dengan istrinya Potifar. Tapi karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Alkitab katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sekali lagi yang pertama kita soal mutu kualitas. Sebagai anak Tuhan kita diminta untuk tetap menjaga kualitas mutu kita. Ada waktu yang akan menguji itu. Mutu dan kualitas itu apakah hanya pada saat di depan orang atau di belakang orang. Yang kedua tentang kejujuran. Ya. Kejujuran apakah kita jujur pada saat di depan orang, apa bahkan sampai kita di belakang orang kita tetap dalam keadaan jujur. Yang ketiga tentang moral kita. Apakah moral kita baik cuman ada di depan orang saja, tetapi waktu akan menguji saat kita ada di belakang. Saat tidak ada yang tahu. Ya, Yusuf saat tidak ada yang tahu cuman dia berdua dengan istrinya Potifar. Mungkin dia punya perjanjian bersama, udah pokok gini. Ya.
Dan kalau saudara membaca di dalam kisahnya Yusuf ini, ya, di mana istrinya Potifar itu merayu-rayu Yusuf. Ya, ini dirayunya bukan sekali dua kali, mungkin sudah berkali-kali. Ya. Karena istrinya Potifar melihat perawakan yang Yusuf begitu ganteng, begitu bagus badannya gitu ya. Tapi Yusuf, dia katakan sekali lagi nih, saya senang ayat ini. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia punya Tuhan, ya, yang dimana dia tetap pertahankan itu. Dia memilih untuk tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allahnya. Kualitas itu dia jaga. Dia jujur akan dirinya sendiri. Ya, dan dia meninggalkan itu. Dan kalau saudara melihat Yusuf kabur dan akhirnya dia difitnah oleh istrinya Potifar sampai dia masuk ke dalam penjara. Tapi itu tidak membuat Yusuf down, tidak membuat Yusuf mungkin down pada saat di penjara, tidak membuat Yusuf menyerah sampai di situ. Tapi kalau saudara melihat kisahnya Yusuf sampai akhir, Alkitab katakan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, maaf. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Ya, dimana karena kualitasnya, karena kejujurannya, karena moralnya yang diuji oleh waktu, ya, Tuhan mempromosikan dia, Tuhan angkat dia. Ya, kalau Tuhan sudah angkat seseorang, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Tuhan yang sudah pilih orang itu, siapa yang bisa menggagalkan? Ya, karena itu mari kita sama-sama kita belajar di tahun 2021 ini, tahun integritas. 3 hal. Yang pertama tentang mutu kualitas kita. Apa yang kurang kita perbaiki. Apa yang sudah baik kita pertahankan. Yang kedua soal kejujuran. Mari kita hidupkan ini di dalam kehidupan kita. Kita belajar. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam komunikasi, di rumah tangga, kejujuran. Ini kita belajar, ini perlu kita latih. Mungkin karena kita jujur itu tidak menguntungkan buat kita. Mungkin karena kita jujur kita dimusuhi banyak orang. Tapi kejujuran akan diuji dengan adanya waktu. Dan kejujuran akan menunjukkan kualitasnya, akan menunjukkan nilainya. Yang ketiga, moral kita. Saat kita sudah jujur, saat kita sudah menjaga mutu kualitas kita, siapa kita? Moral kita akan menunjukkan dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Siapa yang Tuhan yang kita sembah. Yusuf, dari apa yang dilakukan dan dikerjakan, semua orang tahu siapa Allahnya. Amin. Allah yang layak disembah dan layak dipuji. Bagaimana untuk kita menggunakan kesempatan agar hidup kita berkualitas? Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, miliki kesukaan untuk tetap ada di hadiratnya Tuhan. Untuk kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saat ada di hadiratnya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin dan mengajarkan kita. Roh Kudus akan memimpin dan mengajarkan kita. Saat kita di dalam visi tahun integritas ini, Gembala Sidang kita mengangkat dari kitab Mazmur, di mana dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunung kudusnya Allah? Orang yang bersih tangan dan hatinya. Jadi saat kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, saat kita menyukai hadirat Tuhan, maka otomatis kehidupan kita akan menjaga. Nggak mungkin orang yang suka di dalam hadirat Tuhan kehidupannya berantakan.
Gaya hidupnya berantakan. Karena saat di hadirat Tuhan, dia akan melihat, oh iya Tuhan, saya bikin dosa ini. Oh iya Tuhan, saya bikin salah ini. Oh iya Tuhan, saya begini. Roh Kudus mengingatkan kita. Ya. Dan kita, saat kita diingatkan, saat kita mengerti ini dosa, kita akan merubah itu semua. Karena itu kuncinya yang pertama adalah miliki kesukaan masuk dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Masuk dalam rumah doa. Ya. Masuk dalam saat teduh kita sama-sama. Di rayon ada Bang Fajar. Ya. Teman-teman dari DPA membuat Bang Fajar. Ayo kita sama bangunkan Fajar dengan kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Di Pejaten Village ada namanya Morning Devotion. Ya. Lalu ada namanya juga dari teman-teman NGC Kui Doa. Kui Doa itu jadi doa bersama-sama malam jam 9 malam lewat voice WhatsApp voice. Kita berdoa bersama-sama, mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita bahkan teman-teman kita yang lainnya. Ya. Miliki kesukaan itu. Yang kedua, miliki kesukaan akan firman Tuhan. Ya. Miliki kesukaan akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Alkitab katakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ya, saat kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan, kehidupan kita akan dipimpin oleh firman Tuhan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, hanya firman Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan berbicara dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu juga akan mengubahkan kita semua. Saat firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita semua, Alkitab katakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahun 2021 ini mari nyatakan kemuliaan Tuhan dengan integritas kita. Dan Tuhan janjikan apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang kita kerjakan, apa saja usahamu, apa saja yang kau usahakan dalam kehidupanmu, itu akan berhasil. Amin. Ya, mari kita semangat sama-sama di tahun 2021 ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Miliki kesukaan bukan saja ada di hadirat Tuhan, bukan saja suka merenungkan firman Tuhan, tetapi miliki kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ya, karena integritas itu yang dilihat, yang terlihat, yang terpancar. Ya. Karena itu apa yang sudah kita renungkan, apa yang kita sudah baca, kita belajar untuk melakukan. Ya. Dan saya percaya firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan tuh yang menuntun kita, yang menerangi, ini loh jalannya ke sini loh, ini jalannya ke sini loh. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-21 katakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan apa? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh siapa? Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Alkitab katakan, dia akan pegang firman Tuhan. Bukan cuma pegang, dia melakukan firman Tuhan. 3 hal saudara, ya.
untuk bagaimana kita menggunakan kesempatan dapat hidup berintegritas. Yang pertama, memiliki kesukaan masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki kesukaan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan pimpin setiap kehidupan kita. Maka Tuhan akan, Alkitab katakan, menyatakan dirinya kepada kita semua. Dia yang akan bela kita, dia yang akan tolong kita, dia yang akan tuntun kita. Dunia ini boleh hari-hari ini semakin jahat, dunia ini boleh hari-hari ini semakin rusak dengan informasi yang kita sudah lihat, ya, berita-berita yang mengerikan, ya. Tapi saat kita menunjukkan integritas kita, semangat kita kepada orang lain, maka saya percaya Tuhan yang akan pimpin kita dan tujuannya nama Tuhan akan dipermuliakan lewat setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena itu saudara tetap semangat, ya. Ini adalah kesempatan challenge buat kita semua untuk kita melakukan yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya itu dan saya percaya kehidupanmu akan diberkati dan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Tetap semangat dan biar Tuhan yang akan pimpin kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk kita menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami dan langkah kami Tuhan. Kami rindu di tahun 2021 ini, di tahun integritas, di mana tahun integritas ini berbicara soal mutu dan kualitas. Yang kedua berbicara soal kejujuran, yang ketiga berbicara soal moral dan etika. Tuhan pimpin kami untuk kami mengerjakan ini semua Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami tahu bagaimana kami bisa mengerjakan 3 hal yang ada di atas tadi, yaitu dengan kami memiliki kesukaan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, untuk kami memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kami memiliki kesukaan melakukan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dan biar kehidupan kami terus bergerak dan kami terus berdampak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri untuk ibadah kita di pagi hari ini, mari kita sempurnakan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datangnya daripada Allah Bapa. Sempurna di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan bahkan kuasa daripada Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.